Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakap digital? Langsung aja kita simak Indonesia makin cakap digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi nih sama Bintang Cahya di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Kali ini di podcast Lokal Champion Makin Cakap Digital. Dan ini kita masih bareng sama para lokal champion yang luar biasa dari daerah seluruh Indonesia. Dan kita masih ngomongin soal 4 tema besar literasi digital bareng sama 20 lokal champion yang ada untuk literasi digitalnya Indonesia. Keren banget loh sama mereka ini. Di sini aku ada 5 orang ya. Aku mau menyapa dulu. Di sini ada Kakak Muhammad Latif Faidah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Kumaha Damang nih karena dari Bandung ya? Ya, alhamdulillah Teh Damang. Dari Pintu Bahasa, ini sebuah media pengetahuan bahasa dan sastra ya, Kang Latif. Oke, terus di sini juga ada Kakak Aldo Vandilia Moy dari RTIK Papua. Bagaimana kabarnya Papua? Hari ini baik. Hari ini baik? Ya, tapi internet mati di sana. Oh, internet mati. Aduh, kasihan. Jadi bagaimana kalau mati internet di sana? Ada yang benerin? Kita sudah biasa seperti itu. Pasti ada solusi-solusi yang lain lah. Kita menunggu untuk perbaikan kabel jaringan bawah lautnya. Oh, oke, baik. Iya, siap. Nah, selain Kak Aldo, di sini juga ada Kak Ariel. Bukan Ariel yang Noah, itu bukan. Kalau yang ini adalah Kak Ariel Salamena dari Ambon, RTIK Maluku. Mantap. Iya. Mantap. Oke, ini Ambon Manise udah Kak Ariel. Sekarang kita ke Kak Adi Darmawan atau bahasa atau panggilan kerennya. Nama bekennya itu adalah Adong ya. Dari Belitung loh. Iya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini relawan geosite Bukit Peramun ya. Betul. Saya kira Bukit Perawan. Bukit Peramun di Belitung. Oke. Terus ada satu lagi di Sumatera Ujung. Dari Padang, ini ada Kak Hafizul Khair, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi bukan di ujung, masih tengah gitu. Oh, masih tengah, nanti ujung betul. Aceh gitu. Oke, mantap ya. Dari sore semua. Sore. Ini dari info sumber ya, Kak Hafiz. Alright. Nah, kita mau ngobrolin soal Indonesia Makin Cakap Digital, khususnya untuk digital culture atau budaya bermedia digital gitu ya. Pengen tahu gitu ya, tapi sebenarnya nih kalau kita di tengah realita yang baru seperti sekarang ini, di mana semua itu serba digital, harus ada yang namanya habit baru gitu ya, budaya baru, yaitu adalah budaya bermedia digital. Sebetulnya nih teman-teman, sebelum aku mau nanya tentang budaya bermedia digital gitu ya, boleh nggak sih diceritain dulu nih sama Kang Latif gitu ya, untuk Pintu Bahasa sendiri ini sebenarnya lebih ke mana, lebih seperti apa, lalu mungkin bentuk peran dan kontribusinya dalam literasi digital ini seperti apa sih kira-kira untuk Pintu Bahasa? Oke, Kak. Jadi Pintu Bahasa ini kami teman-teman Bandung gagas ya sebagai media pengetahuan bahasa sastra, lebih kepada ada hal yang unik gitu, bahwa problematika bahasa di masyarakat itu sangat-sangat kental gitu. Salah satunya misalkan orang-orang mendengar bahasa lisan, kemudian dia keluarkan kembali, tapi kata-katanya itu sesuai yang dilisankan, bukan kata-kata aslinya. Misalkan kalau di Bandung itu sedia nulisnya sedi pakai YA gitu, atau misalkan bensin nulisnya bengsin gitu, kayak gitu. Jadi emang bunyi-bunyian gitu. Jadi bukan intinya, yang kata-kata baku ya? Betul. Jadi kontennya ada baku tabaku, ada kata baru. Karena memang kan badan bahasa kita juga mengkodifikasikan bahasa. Ratusan ribuan bahasa selalu masuk ke KBBI. Tapi kita siapa yang menggunakannya gitu? Yes. Pilihan kata kan, misalkan kayak kemarin caption Makin Cakap Digital ada padan kata warganet. Kenapa nggak netizen misalkan? Karena netizen sekarang sudah masuk KBBI gitu. Oh, oke. Nah gitu kan. Jadi hal seperti itu. Jadi emang kita mengedukasi terkait dengan keterampilan berbahasa Indonesia yang memang dikemas lebih kekinian gitu. Yes. Jadi intinya gimana sih orang-orang berbahasa baku tapi nggak kaku gitu.
kita punya jargon menjiwai ragam formal, menguasai ragam formal, menjiwai ragam santuy dan kasual gitu. Kayak gitu. Ini gitu. Oke. Nah kemudian kiprah di terakhir ya, masa ketika pandemi juga ininya gini sih, kami Pintu Bahasa hadir meyakini bahwa hari ini setiap orang punya value, semua gerakan juga punya value, atau misalkan pemerintah punya kebijakan imbauan. Nah, bagaimana mereka menarasikan value mereka itu melalui bahasa gitu. Yeah. Karena kadang kebijakan lahir, imbauan lahir, bahasa tuh bahasa dewa gitu. Yes, benar. Jargon-jargon gitu yang kita nggak paham ya. Coba bayangkan misalkan Kak, ada imbauan terkait undang-undang ITE. Kalau dibaca itu kan transaksi elektronik bla 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 bla. Siapa warga masyarakat di gang yang tahu tentang itu? Nah, maka perlu dibahasakan bahwa kalau mereka misalkan menghina, mengumpat ujaran kebencian di medsos, larinya ke pidana. Sesederhana satu kalimat itu. Nah, jadi kami coba mengedukasi hal terkait itu. Oke, mantap kali Pintu Bahasa. Oke, sebelum lanjut lagi aku mau ke Padang dulu nih, nyebrang ya. Kalau Infosumber sendiri ini sebagai media yang based on citizen journalism sudah dari tahun 2010 masih based on citizen journalism juga ya? Iya, jadi awalnya itu kami hanya iseng-iseng lah gitu seperti itu. Oh, itu. Iseng-iseng Artinya karena waktu 2010 itu kan masih berlangkah lah seperti itu. Mulainya dari Twitter sebenarnya. Jadi melalui Twitter dan ketemu dengan kawan-kawan yang punya bakat yang sosial basicnya jurnalisme warga seperti itu. Nah, dari sana kami ada hobi seperti itu, lalu bergerak. Nah, setelah kami saling dari waktu, kami melihat ternyata kami menyebutnya bukan follower tapi penikmat lah. Penikmat kami itu ternyata ada dari luar Sumatera Barat dan dalam Sumatera Barat. Nah, yang paling banyak itu dari luar Sumatera Barat gitu. Jadi, ini kayaknya orang rantau lagi pengen kangen kampung nih gitu kan. Nah, makanya dari itu kami lihat, wah ini bertumbuh dan kami coba membuat konten-konten yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Yeah. Misalkan kami ada edukasinya seperti ini. Kadang ada orang dia ngaku orang Minang gitu ya, orang Minang, tapi dia nggak bisa berbahasa Minang gitu kan. Nah itu kebanyakan orang tua yang merantau ke Jakarta seperti itu. Dan yang kalau kita tahu kan yang main di sosial media kan anak-anak muda nih, dan orang tuanya pun tidak mengajarkan bahasa Minang. Nah sesekali kami bikin kamus Minang gitu ya, yang kata-kata sederhana. Lalu kalau mau expand-nya itu orang Minang sendiri nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Itu kami lihat, kami riset, buka buku-buku yang literatur budaya seperti kata Pasambahan itu ada yang aneh-aneh, itu kami coba publish, kami buat konten grafisnya nanti artinya apa gitu. Jadi hal-hal sederhana itu yang kami lakukan di Infosumber. Lalu yang akhir-akhir ini kami banyak memverifikasi informasi yang beredar gitu. Jadi ketika ada informasi yang beredar itu tanya ke kami, Min, ini benar apa enggak gitu. Jadi kalau di Infosumber itu mereka cross check ya. Ya panggilannya Damin nih, udah admin gitu. Seperti itu. Mungkin seperti itu sekilas dari Infosumber. Oke, baik ya. Mudah-mudahan kosakata saya juga tentang bahasa Minang juga bertambah ya. Soalnya taunya cuma onde-mande sama tambucie doang. Ya, kadang kami juga meluruskan bahasa, meluruskan istilah gitu ya. Meluruskan istilah yang berkembang, yang benar seperti ini gitu yang jadi itu yang hal-hal yang sederhana yang bisa kami lakukan gitu. Oke. Nah ini aku thank you banget ini dari Infosumber Kak Hafiz. Selanjutnya dari RTIK Maluku dan RTIK Papua mungkin lebih similar ya untuk perannya juga, tapi ada yang boleh di-sharing juga nih kalau dari Maluku dan Papua aktivitinya seperti apa sih perannya dalam sumbangsinya atau kontribusinya untuk si budaya literasi digital ini gitu. Mungkin Mas Kaldo atau Mas Ariel, kok ini Kak ini Mas ya, biar kayak Ariel Noah gitu. Sorry, orang Ambon itu kalau cowok dibilang Bung. Oh Bung, oke, iya, Bung gitu. Ariel. Siap. Jadi bagaimana Bung? Indonesia makin cakep digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia makin cakap digital. Ya, Relawan TIK itu adalah organisasi atau komunitas yang bertujuan untuk pemberdayaan TIK.
Jadi karena memang tujuannya untuk pemberdayaan TIK, setiap hari kita beraktivitas dengan dunia digital gitu. Jadi kalau orang tanya sumbangsi apa yang diberikan ke dunia digital, nah kiranya tujuan relawan TIK itu jelas. Ya, tujuan relawan TIK itu jelas. Nah, untuk itu tugasnya kita dalam keseharian mengedukasi masyarakat, mendampingi pemerintah dan masyarakat mulai dari tingkat hulu sampai hilir gitu. Ya. Nah, terus belakangan ini berbagai macam hoax lokal itu selalu berkembang di grup-grup sosial media yang sangat-sangat besar. Kita di Maluku itu alhamdulillah hoax itu juga datang dari media-media mainstream. Untuk itu kita siapkan salah satu platform sebagai jembatan untuk bisa mengakses semua media online yang ada di Maluku. Kita buat platform tersebut dengan nama gusepa.today. Gusepa itu bahasa Ambon itu disebut rakit gitu, sebagai jembatan bersama. Selanjutnya juga kita buat platform untuk membantu ASN gitu. Contohnya di Dinas Pendidikan. Maluku itu ada 1000 pulau gitu. Susah sekali orang mengakses untuk kenaikan pangkat gitu. Dari Romang contohnya, dari Maluku Barat Daya yang berbatasan langsung dengan Timur Leste, harus datang ke ibu kota provinsi yang ada di Ambon. Itu perjalanan PP-nya itu seperti 2 kali lipat dari Ambon ke Jakarta gitu. Ya, hanya untuk mengurus kenaikan pangkat gitu. Nah, kita sediakan link untuk membantu ASN supaya punya lokeran sendiri setiap kali mau naik pangkat untuk mengurus untuk kenaikan pangkat saja itu bisa lewat link tersebut yang memang diakses oleh Dinas Pendidikan itu sendiri. Nah, itu berbagai platform selain pendampingan terkait dengan literasi digital yang dijalankan secara kontinuitas bukan setiap tahun ya, di setiap bulan. Setiap bulan ya bahkan. Jadi setiap bulan itu ada kegiatan-kegiatan pendampingan literasi digital. Mungkin ini sumbangsi kita ya di Maluku terkait dengan pengembangan literasi digital. Iya. Gitu. Apakah dari Papua juga cerita yang sama, pendampingan literasi digitalnya juga masif nih gitu, setiap bulan juga, atau mungkin punya activity yang berbeda? Kalau di Jayapura sama ya, bukan setiap bulan, tapi setiap saat, setiap detik malah. Gitu. Karena berbicara Papua itu kita berbicara Indonesia gitu. Relawan TIK di Jayapura, kita punya basis kan di Jayapura. Kita berbicara literasi digital, apalagi di digital kultur. Itu kita berbicara bagaimana kita mencintai negeri ini, tapi tidak melupakan identitas kita sebagai anak daerah begitu. Iya, setuju. Jadi itu yang lagi kita terus jalan dengan teman-teman relawan TIK, dengan beberapa teman-teman komunitas, ke sekolah-sekolah. Ya, kita coba untuk kita punya program relawan to go to school, Regos. Kita bagaimana untuk mendorong adik-adik kita juga ikut turut serta menciptakan konten-konten kreatif yang tujuannya satu, kita buat konten keberagaman hingga nanti ketika orang dari luar berbicara tentang Papua yang negatif, ada konten-konten positif yang berisi tentang kita punya adat istiadat yang bisa menyatukan kita begitu. Kita tahu bahwa kemarin kan kita menghadapi susara yang cukup merepotkan kita di Papua, khususnya kita di Jayapura. Nah, itu kita melihat bahwa hari ini kita untuk melawan konten negatif, kita angkat dengan konten-konten positif, tapi dengan kita punya nilai-nilai tradisi lokal gitu. Oke. Berarti dari yang konten negatif itu ditwist ya dengan si konten positif itu ya. Oke, keren banget, cakep banget Papua. Of course, Papua is a part of Indonesia. Yes, itu pasti kakak. Oke, nih ke Belitung nih sekarang. Gimana nih kalau dari Belitung sendiri gitu ya? Kira-kira apa peran dan kontribusinya nih kalau dari Geosite Bukit Pramun Belitung? Iya, kami di Bukit Pramun itu kawasan hutan ya. Jadi kami ini basisnya di hutan sebenarnya. Makanya rambut panjang jarang ke salon. Ke hutan terus. Jadi kami ini sebenarnya prinsipnya kami selalu menggugah rasa kepedulian orang terhadap hutan dengan apa yang kami lakukan. Nah, di literasi digital di Belitung sebenarnya cukup bagus sekali gitu. Cuman kami berharap literasi digital ini dia tidak menggerus literasi lokal yang ada di dalamnya. Betul, termasuk kearifan-kearifan lokal yang selama ini ada. Contoh generasi penjaga hutan misalnya. Kemudian pengenalan hewan-hewan dan pohon-pohon endemik. Kebanyakan anak-anak sekolah itu kan yang zaman-zaman sekarang ini kurang mengerti tentang pohon. Betul. Kalau kawan-kawan ini kan yang ahli-ahli IT, kita mengenal ada kriptografi. Ya, kriptografi itu kan kita memberikan kunci ya. Nah, kami di sana itu semua orang dengan lihat hutan, mereka tahu itu hutan. Tetapi apa fungsi hutan misalnya?
terus jenis-jenis apa yang sangat bermanfaat dalam hal herbal dan segala macam. Nah, kami buatlah yang namanya interactive tool. Jadi sebagaimana kita mengetahui bahwa di dalam literasi digital itu kan ada dua menurut kami, ada social tool, ada interactive tool. Social tool itu berbasis medsos misalnya. Ada yang interactive tool yang membangun interaksi. Nah, jadi kami buatlah tool-tool yang bersifat membangun interaksi antara alam dan manusia melalui teknologi seperti itu. Misalnya ada pengenalan pohon, kemudian ada pengenalan hewan-hewan langka yang hampir punah. Harapan kita mereka dengan selama ini kan hutan kita hancurkan itu karena kita tidak ada rasa sayang. Mungkin juga kita tidak memahami fungsinya. Nah, harapan kami aplikasi yang kami buat itu dia akan membangun rasa tak kenal maka tak sayang, seperti itulah. Nah, harapannya ke depan lebih banyak lagi orang yang peduli terhadap hutan, karena terus terang kami di Belitung kan mayoritas penambangan timah ya. Nah, banyak deforestasi di sana. Jadi perubahan alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan besar. Nah, kami dulu pikir di awal itu bahwa pulau sekecil kami di Belitung di masa depan mungkin yang akan menjadi kendala adalah kekurangan sumber mata air bersih. Nah, itulah butuh hutan untuk sebagai daerah serapan mata airnya. Tapi kalau tidak ada kepedulian masyarakat setempat gitu, kemungkinan hutan tidak akan ada di masa mendatang. Jadi dengan tool yang kami buat ini, kami ingin menanamkan kesan bahwa segala sesuatu itu lebih mahal dilihat daripada kita hancurkan. Seperti itu. Nah, makanya di Bukit Peramun ini kami konsepnya di wisata. Jadi hutan berbasis digital. Hutan berbasis digital, keren yang kita sekali. Jual di sana itu dengan berbagai macam tool-tool digital yang bersifat interaktif. Seperti itu. Sehingga harapan kami ke depan anak-anak muda yang lebih dekat dengan kalangan dengan teknologi ini, mereka akan lebih peduli terhadap hutan. Demikian. Tadi apa namanya Kak Adong, tools atau apps-nya yang ya, kita ada namanya aplikasi Kepo ya, kenali pohon. Nah, di situ dia bisa lihat nama pohon, terus nama Latin. Kemudian manfaat pramuan itu kan dari kata pramuan. Jadi di situ dari dulu sampai sekarang dijadikan masyarakat lokal untuk meramu tanaman lokal yang berkhasiat obat seperti itu. Nah, jadi di situ banyak informasi yang kita pasang. Semua aplikasi kita itu bisa di download di Play Store. Seperti itu. Menarik sekali ya, karena semakin kesini masyarakat kita itu kan semakin aware sama kesehatan juga ya, dan mereka juga pengen tahu juga knowledge tentang apa nih yang Indonesia punya, itu kan sebetulnya kaya banget gitu ya Kak Adong ya, kita punya sendiri gitu. Cuman kan selama ini kita belum kasih kunci sehingga mereka nggak sayang karena nggak kenal. Betul. Oke, baik. Nah, pengen tahu dong sama para local champion berlima nih yang ada di sini gitu ya. Karena kan di tengah realita yang baru kita kan juga punya yang namanya hidup bersama dengan digital, berdampingan dengan digital. Mau nggak mau ada habit baru nih di sini, ada budaya baru. Tapi sebetulnya budaya media digital yang seperti apa sih yang baik, yang seharusnya gitu. Mungkin ada yang mau sharing gitu sama kita di sini gitu. Aku paling ya, Mbak. Oke, boleh. Jadi kalau dari sudut pandang bahasa sih budaya berbahasa santun mungkin ya. Berbahasa satu. Karena kan kemarin bukan juga, mentang-mentang itu bahasa ya. Bukan. Ini masalah negara. Masalah negara. Oke, kemarin baik. Survei Microsoft yang di CI itu kan bahwa negara kita memang tidak sopan di dunia maya, di online itu. Nah, itu kan dilihat karena dari komentar netizennya. Nah, komentar kan bahasa gitu. Jadi ya bagaimana sih masyarakat kita juga berbahasa santun ya agar beradab gitu dunia maya kayak gitu sih. Iya, karena yang namanya budaya atau etiket kita juga itu kan juga berlaku di dunia digital gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi nih teman-teman, mungkin dari Kak Hafiz. Namanya saya sepakat tentang berbahasa di media sosial ya. Tapi Berbahasa kan budaya itu bisa diciptakan ya, diciptakan. Nah, kami juga dari teman-teman di Info Sumber juga sadar dengan itu, makanya kami coba bikin awal-awal kami agak nyinyir gitu ya. Tapi sambil perlahan-lahan ternyata kenyinyiran yang dari kami itu tergantikan oleh orang lain yang mengingatkan gitu, dari penikmat kami gitu yang mengingatkan jangan tolong bicaranya baik-baik gitu, tolong seperti itu. Jadi awal-awal kami yang ingatkan di komen seperti itu kan. Tapi setelah perlahan-lahan ternyata kami udah ada yang gantiin gitu kan. Jadi ada kepuasan lah tersendiri bagi kami ketika
awal-awal kami susah membangun budaya tadi, tahu saya perlahan itu bisa diubah lah seperti itu. Nah, itu kami lihat udah berangsur ada penurunan lah daripada awal-awal dulu yang agak vulgar gitu ya. Agak vulgar mungkin seiring karena sekarang itu udah undang-undang ITE udah kelihatan makin digaung-gaungkan, mungkin orang mulai berpikir mau komen apa enggak kan gitu. Seperti itu. Ya. Jadi takut ya. Ya. Mudah-mudahan aja dengan adanya literasi digital ini semuanya juga jadi makin melek gitu ya, makin cakap digital gitu ya. Nah, terus kalau kita berkaca kepada pandemi, situasi yang seperti sekarang ini gitu ya, pasti semua itu terdampak gitu. Tidak terkecuali deh gitu, semua aspek terdampaklah sama pandemi ini gitu ya. Tapi ada nggak sih tantangan tersendiri yang dihadapi sama masing-masing para local champion yang ada di sini terkait dengan pandemi ini gitu? Kira-kira apa sih tantangan itu terkait dengan si literasi digital ini? Karena kan kita semuanya penggunaannya udah semua digital kan gitu. Tapi apa nih tantangannya terhadap berbudaya bermedia digital ini? Yang pasti selama pandemi itu tidak ada tantangannya ya menurut saya. Tidak ada tantangannya? Iya, karena tingkat pemakai media sosial itu meningkat begitu. Ya. Karena memang tidak tatap muka kan. Betul. Jadi Aktivitasnya semua di rumah gitu. Digital semua ya. berselancar di digital. Cuman ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sebenarnya merugikan kita dalam bersosial media begitu. Ada beberapa contohnya. Digital kultur ini adalah habit yang lahir di dunia nyata yang dipindahkan ke dunia digital, gitu. Atau memang lahir ketika kita sudah ada di dunia digital itu sendiri, gitu. Nah, selama ini kita di Relawan TIK itu paling susah mengedukasi mengedukasi masyarakat yang terutama generasi baby boomers ini ya. Baby ini kita agak sulit gitu. Nah, satu hal yang saya mau bilang bahwa karena contohnya judi itu bagian dari habit juga. Gitu. Yes. Untuk daerah-daerah tertentu juga ada itu ya. Apalagi kalau pandemi. Ya. Orang nggak main judi lagi di rumah-rumah atau di kios-kios dan lain-lain. Semuanya pindah di judi online gitu. Nah, ini jadi masalah. Ini masukan kita saja dari Relawan TIK kepada pemerintah. Kalau pemerintah mampu untuk menutup link radikal, bisa mampu untuk menutup link pinjaman online macam-macam itu ya. Iya. Kenapa mereka pemerintah nggak bisa untuk menutup link judi online gitu? Iya. Bukan saja itu. Prostitusi juga kita memang kehilangan doli gitu kan, atau daerah-daerah prostitusi lain gitu. Tapi semuanya berkembang atau berpindah ke media-media sosial. Ini juga bagian dari habit gitu. Nah, kita juga berharap ya hal yang sama. Hal-hal yang negatif yang terjadi di media online ini, di dunia digital ini, itu dapat dibijaki oleh pemerintah. Mungkin demikian. Yes, aku juga mempunyai keinginan dan wish yang sama dengan Bung Ariel. Wow, Bung Arielnya baik hati sekali ya. Oke, baik. Sepertinya itu tadi sudah terakhir ngobrol-ngobrolnya karena waktunya juga udah terbatas banget. Tapi nanti kita masih bisa berinteraksi sama para local champion yang keren-keren ini di sosial medianya masing-masing ya. Silakan dikepoin nih. Mungkin dari Pintu Bahasa bisa, terus nanti mungkin bisa kepoin Mas Hafizul Khair nih Instagramnya, Info Sumbar gitu ya. Kaldo juga, Bung Ariel dan juga Kak Adong. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu para local champion, keren sekali. Kita akan lanjut lagi cerita-ceritanya tapi nanti di episode selanjutnya mungkin atau di lain kesempatan. Stay safe, sehat-sehat semuanya dan terima kasih untuk yang sudah dengerin. Ini juga bisa ditonton di YouTube-nya Si Berkreasi dan dengerin juga di podcast via Spotify di podcast Literasi Digital Si Berkreasi. Saya Bintang Cahya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Agar tercipta Digital Nation, kita harus menjadi sumber daya manusia dengan talenta digital. Mau cakap digital? Langsung aja kita simak Indonesia Makin Cakap Digital. Podcast Literasi Digital, Lokal Champion, Indonesia Makin Cakap Digital.